Coba duduk, siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Sudah. Sudah, silahkan keluarkan bukunya dan alat-alat tulisnya. Biar tambah semangat sebelum kita ke materi, kita SBK dulu ya. Iya. SMK bisa. SMK hebat. Humanis berkarakter berprestasi. Sebelum mulai pembelajaran, saya mau mengajukan pertanyaan dulu. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu apa saja? Coba, mungkin ada yang tahu. Saya dulu. Ya. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran. 3. Hal atau perihal. 4. Alamat tujuan. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat yang berisi alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, dan tanda tangan dan nama jelas pelamar. Ya, baiklah. Itu ya isi dan sistematikanya. Kalian juga bisa melihat dari contoh-contoh yang kemarin yang sudah saya berikan. Nanti tujuannya dalam pembelajaran ini, peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Kita langsung ke materi ya. Ya, Bu. Judulnya Surat Lamaran Pekerjaan. Di situ ada kompetensi dasarnya 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Indikatornya 4.2.2, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuannya, peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang benar. Ini ada videonya, silahkan kalian cermati.
Paragraf isi berisi identitas pelamar, maksud, tujuan, dan menyatakan lampiran. Paragraf penutup berisi ucapan terima kasih dan harapan pelamar. Salam penutup. Bagian ini merupakan penutup sari keseluruhan isi. Terus tanda tangan dan nama terang itu biasanya ditulis di pojok kanan bawah. Itu ya. Jadi bedanya tempat dengan tanggal surat dan tanda tangan itu, yang tempat itu di pojok kanan atas, terus tanda tangan dan nama terang itu ditulis di bawah. Unsur-unsurnya: 1. Bentuk surat yang standar. Bentuk surat yang standar itu suratnya berbentuk resmi atau formal, menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu harus sesuai dengan kaidah, ejaan dan tata bahasa. Bahasanya yang sopan, nomor 3. Terus nomor 4, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kata pengantar itu kalimat pembuka. Nomor 5, menyampaikan maksud surat itu pada isi surat. Terus nomor 6, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Terus nomor 7, menggunakan penulisan dan tanda baca yang tepat. Itu langkah-langkahnya. 1, harus mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu kalian harus mempelajari sistematikanya itu apa saja. Silahkan dipelajari, masih ingat ya yang kemarin ya itu. Terus nomor 2, memperhatikan tampilan surat lamarannya, tampilannya bagaimana. Terus nomor 3, menulis surat lamaran pekerjaan. Nomor 4, mengedit surat lamaran pekerjaan. Kalau ditulis menggunakan ketikan, yang salah bisa diedit. Tapi kalau kalian nanti nulisnya ditulis tangan, diusahakan tidak boleh ada coret-coretan, harus bersih dan rapi. Terus nomor 5, merevisi surat lamaran pekerjaan, memperbaiki. Itu ya. Terima kasih. Tadi kan ada videonya. Siapa yang tahu isi dari video tersebut? Apa isinya? Ayo, siapa yang tahu? Isinya tentang apa tadi? Ya, Menceritakan seseorang yang tidak bisa membuat surat lamaran pekerjaan dan menghayal saat melamar pekerjaan tidak diterima karena sistematika surat lamaran pekerjaannya salah. ya. Itu menceritakan yang pertama itu ada anak SMK menanyakan tentang PR-nya sudah dikerjakan belum tentang surat lamaran pekerjaan karena susah. Pertama, kedua, berkhayal membuat surat lamaran pekerjaan terus mau melamar pekerjaan. Di situ ditolak sama HRD karena surat lamaran pekerjaannya dalam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang surat lamaran pekerjaan. Ini untuk isi yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini tertera di pojok kanan atas yaitu Sragen dengan huruf S kapital, 8 Januari 2024 dengan J besar kapital. Lanjut, untuk yang kedua ada hal atau perihal, yaitu di sini tertera hal -2 lamaran kerja dengan L dan K kapital, dilanjutkan lampiran -2 2 lembar, dilanjutkan untuk alamat yang dituju yaitu yang terhormat atau disingkat YTH dengan Y kapital, dilanjutkan tanda titik, kemudian manajer personalia PT Rosmala dengan M kapital, P kapital, PT dengan huruf kapital, Rosmala dengan R kapital. Lalu untuk alamatnya PT ditulis menggunakan huruf kapital dan Rosmala R diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik. Atas perhatian Bapak menggunakan huruf besar dan atasnya untuk bagian A juga menggunakan huruf besar. Diakhiri tanda koma. Saya mengucapkan terima kasih. Diakhiri tanda titik. Hormat saya, koma. Hormat menggunakan huruf kapital. Saya menggunakan huruf kecil. Dilanjutkan tanda tangan dan nama terang yaitu Samarina Sambila. Itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapi dahulu. Ya. Masih ada kesalahan yang lampirannya seharusnya ditulis huruf ditulis 2 bukan angka. Terus yang dengan hormat harusnya hanya ditulis kecil. Terus yang 4 seharusnya ditulis 4. Mungkin ada yang lain? Tadi ada? Ada yang lain mungkin? Tidak, itu ya harus diperhatikan ya cara menulisannya. Di lampiran itu harus ditulis dengan menggunakan huruf. Terus salah pembuka ya Mbak tadi ya. Salah pembukanya itu menggunakan huruf kapital dengan hormatnya hanya menggunakan huruf kecil itu. Diawali dengan menggunakan huruf kapital, huruf D-nya 2023. Hal diawali dengan huruf kapital, titik 2 lamaran pekerjaan. L diawali dengan huruf kapital. Lampiran L diawali menggunakan huruf kapital, titik 2 3 lembar. T diawali dengan huruf kapital. Yang terhormat disingkat menjadi YTH diawali dengan huruf kapital, titik HRD ditulis menggunakan huruf kapital semua. PT ditulis menggunakan huruf kapital, suka G S diawali dengan huruf kapital dan G diawali dengan huruf kapital. Jalan nama Bumi Boga C ditulis menggunakan huruf kapital dan M ditulis menggunakan huruf kapital. Jakarta diawali dengan huruf kapital. Dengan hormat D ditulis menggunakan huruf kapital dan diakhiri menggunakan tanda koma. Saya diawali dengan huruf kapital yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Nama ditulis menggunakan huruf kecil titik 2 Baharudin
besar, koma, S kapital, titik, kom. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ya. Untuk penulisan masih sedikit kurang lagi Bu, karena di sini ada beberapa coretan. Ya, masih ada coretan. Terus, apa lagi? Ya. Untuk pengalaman saya yang bertanda tangan di bawah ini tidak diberi spasi dan juga dengan ini saya memiliki sedikit pengalaman ini juga tidak diberi tanda spasi. Ya. Mungkin ada lagi? Ya. Itu ya, berarti cara penulisannya kurang rapi. Masih ada coretan sama tulisannya tidak diberi spasi. Itu ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Yuk, yang lainnya. Setelah adanya materi, adanya diskusi, dan adanya presentasi, kalian itu anak-anak hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat dari materi ini, maka kita dapat menyimpulkan baru-baru ya. Apa yang kita dapatkan dari materi ini? Gimana? Gimana kesimpulannya? Ternyata apa? Ternyata cara membuat surat lamaran itu susah dan harus memperhatikan langkah-langkahnya. Itu ya yang kita ambil itu. Sebagai evaluasi, saya kirimkan link. Silakan nanti dijawab pertanyaannya. Saya kirimkan. Sudah selesai belum? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali pada tempat duduknya yang semula. Sebelum saya akhiri, terima kasih ya karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Itu ya. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih ada salah kata. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu supaya kita nanti pulang sampai rumah itu dengan selamat dan bisa bertemu kembali dengan keluarga kita. Amin. Silakan salah satu memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum